Dunia startup teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat. Mereka dikenal cepat, agile, dan inovatif. Tapi, di tengah tuntutan untuk bergerak cepat, bagaimana para profesional IT di dalamnya menjaga standar? Bagaimana mereka menyeimbangkan antara kecepatan inovasi dengan tanggung jawab profesi, kepatuhan hukum, dan kode etik? Untuk menemukan jawabannya, kami melihat lebih dekat sebuah growing startup company di Solo yang bergerak di bidang supply chain dan teknologi. Inilah PT Takodam Cipta Mandiri Nusantara. PT Takodam Cipta Mandiri Nusantara yang sebelumnya dikenal dengan nama Locks and Walker fokus pada implementasi teknologi untuk rantai pasok. Pergantian nama ini sendiri merupakan langkah profesional untuk memenuhi tuntutan legalitas, terutama saat mengerjakan proyek pemerintah. Sebagai startup, mereka memiliki karakter yang agile, dengan dua divisi utama, yaitu IT dan konsultan. Untuk membedah profesionalisme di PT Takodam, tim kami berkunjung langsung ke kantor mereka di Laweyan, Solo. Pada hari Jumat, 14 November 2025, kami mewawancarai Mas Karisma Prasetya, seorang tech engineer di sana. Kami membahas tuntas 9 topik, mulai dari deskripsi pekerjaan, standar profesi, hingga kode etik yang mereka jalankan sehari-hari. Masuk ke topik pertama, apa sebenarnya deskripsi pekerjaan seorang tech engineer di startup seperti Takodam? Jawabannya sangat dinamis. Mas Harisma menjelaskan bahwa satu orang dapat memegang beberapa peran sekaligus, tergantung kebutuhan proyeknya. Siklus kerjanya lengkap, dimulai dari analisis dan perencanaan. Mereka menganalisis kebutuhan stakeholder dan user requirement, serta terlibat dalam proses analisis bisnis. Selanjutnya adalah dokumentasi. Disinilah mereka menyusun FSD atau Functional Specification Document sebagai cetak biru teknis dan PRD atau Product Requirements Document untuk proses bisnisnya. Setelah perencanaan matang, barulah masuk ke tahap development atau pengembangan dan deployment atau penerapan sistem. Selesai dibuat, sistem akan diuji. Ada UAT atau User Acceptance Test yang dilakukan bersama klien dan SIT atau System Integration Testing untuk menguji alur teknis internal. Pekerjaan tidak berhenti di situ, mereka juga bertanggung jawab atas perbaikan dan dukungan seperti mengerjakan revisi, membuat user guide atau panduan pengguna, hingga melakukan monitoring dan maintenance setelah sistem digunakan oleh klien. Lalu, spesifikasi pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan untuk peran serba bisa ini? Mas Karisma menekankan bahwa mereka dituntut memiliki kemampuan generalis atau semua bisa. Adaptasi adalah kuncinya. Seorang front-end engineer harus siap belajar dan beralih tugas menjadi back-end engineer atau bahkan mobile developer jika proyek menuntutnya. Kemampuan belajar hal baru dengan cepat menjadi kualifikasi utama. Ini membawa kita ke kompetensi profesi. Secara teknis, jelas, mereka harus menguasai alur analisis, perancangan, development, dan testing. Namun, Mas Karisma memberi penekanan lebih pada kompetensi non-teknis. 3 hal yang menjadi fondasi utama adalah integritas, kejujuran, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Tanpa 3 hal ini, kemampuan teknis setinggi apapun menjadi kurang berarti. Bicara soal tanggung jawab, kita masuk ke standarisasi profesi. Sebagai perusahaan yang menangani data klien, keamanan adalah suatu prioritas. Mas Karisma memberi contoh. Untuk data sensitif seperti data BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mereka menerapkan enkripsi penuh. Bahkan, developer pun tidak bisa mengaksesnya, ujarnya. Standar ini juga teruji. PT Takodam pernah mendapat masukan langsung dari BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara terkait keamanan root web. Masukan itu diterima dan perbaikan langsung dilakukan. Mereka juga menerapkan manajemen akses yang ketat, menggunakan karakter unik untuk permission setting dan membatasi akses API atau Application Programming Interface per penggunanya, bukan dengan angka urut yang mudah ditebak. Bagaimana dengan jenjang karir di lingkungan yang agile ini?
Mas Karisma mengakui, belum ada program pengembangan karir yang formal. Struktur idealnya ada CTO atau Chief Technology Officer, PM atau Project Manager, Senior dan Junior Manager. Namun, implementasinya sangat fleksibel, mengikuti kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Meski begitu, pengembangan diri tetap difasilitasi. Perusahaan mendukung pengambilan sertifikasi profesi, seperti dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, jika itu disyaratkan oleh proyek, terutama proyek pemerintah. Fasilitas belajar mandiri seperti server berbayar untuk trial juga disediakan. Namun, untuk keterlibatan di organisasi profesi, saat ini PT Takodam belum berpartisipasi aktif. Hal ini bisa dipahami karena status mereka sebagai growing startup company yang fokusnya masih sangat dinamis pada pengembangan internal dan proyek klien. Sekarang kita masuk ke inti dari profesionalisme, yaitu kode etik profesi. Ini adalah bagian terpenting dari wawancara kami, bagaimana mereka menangani isu HKI, lisensi, dan privasi data. Prinsipnya jelas, yaitu menggunakan software yang gratis. Jika tidak tersedia, wajib memakai software berbayar yang legal. Mas Karisma menegaskan, jika ada klien yang meminta penggunaan software bajakan, maka mereka akan menolak dan memberikan alternatif yang legal. Ini adalah bentuk integritas yang tidak bisa ditawar. Hal ini juga berlaku untuk aset, di mana mereka mematuhi HKI atau hak kekayaan intelektual dengan menggunakan gambar dari sumber yang legal atau open source seperti FreePik. Isu kedua adalah kerahasiaan dan privasi. PT Takodam menggunakan credential statement atau semacam perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Mas Karisma juga jujur menceritakan pernah terjadi insiden semacam rekaman layar yang tidak sengaja terunggah, namun yang terpenting adalah evaluasinya. Insiden itu membuat mereka memperbaiki prosedur, misalnya dengan bertukar dokumen yang sensitif secara langsung. Tantangan etika terbesar di era ini menurut Mas Karisma adalah kecepatan informasi. Sesuatu yang dulu dianggap wajar, sekarang bisa menjadi pelanggaran. Solusinya adalah rajin membaca dokumentasi dan aturan, misalnya soal monetisasi software open source. Menariknya, di PT Takodam sendiri belum pernah ada pelanggaran etika yang signifikan. Penanganan masalah masih berbasis kepercayaan dan diselesaikan secara kekeluargaan melalui diskusi. Dari wawancara ini, kita mendapat gambaran utuh. Bekerja di startup IT seperti PT Takodam menuntut profesionalisme yang unik. Ini bukan hanya soal skill teknis semua bisa dan adaptasi tinggi, tapi juga soal fondasi etika yang kuat. Mereka membuktikan bahwa integritas, seperti menolak software bajakan dan menjaga data klien, bisa berjalan beriringan dengan kultur startup yang cepat. Sebagai penutup, kami ingin mengutip pesan penting dari Mas Karisma Prasetya untuk kita semua, terutama mahasiswa dan profesional IT. Beliau berpesan, jangan pernah lelah untuk belajar. Integritas, tanggung jawab, dan kejujuran harus terus dijaga. Selalu berusaha yang terbaik dimanapun sesuai dengan profesi kita. Karena sekarang informasi cepat, jadi jangan mau ketinggalan perkembangan. Sebuah pengingat penting dari Mas Karisma Prasetya, bahwa di balik kecanggihan software, di balik kecepatan development sebuah startup, ada fondasi yang tidak boleh goyah, yaitu integritas profesional. Etika bukanlah sekedar daftar aturan, tapi adalah sistem operasi yang menjalankan seorang profesional sejati. Kemampuan teknis bisa dipelajari, tapi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab adalah pilihan yang harus dijaga setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan.